bisa kamu isi. Dalam hal ini di sini ibu guru mau tahu sebenarnya di dalam mengajar kalian itu ibu guru harus menggunakan cara-cara apa? Karena kan kalian terima materi dari ibu guru kan tidak semua anak bisa dengan cara misalnya ibu guru paparkan begini langsung dia paham, dia tidak. Nah, ada gaya belajar tuh ada beberapa macam. Bisa dengan gaya visual, ya. Visual itu berarti dengan melihat saja dia sudah bisa paham. Bisa dengan auditori, bisa dengan mendengarkan saja dia sudah paham, atau dengan kinestetik. Kinestetik itu bergerak. Jadi harus dia bergerak dulu baru dia bisa. Tidak cuma diam saja begitu, ya. Itu maksudnya. Nah di sini ibu guru perlu tahu tentang kalian. Ini masuk di mana? Nah sekarang bisa mulai buka aplikasinya. Setiap anak guru tahu kebutuhan belajarnya apa. Dia maksudnya menggunakan gaya apa gitu. Bukan berarti setelah ibu guru tahu terus karena kamu di satu kelas 35 orang, terus ibu guru harus menggunakan 35 cara. Nah itu bukan begitu maksudnya, ya. Nah dari sini nanti ibu guru akan bisa menganalisa apa yang bisa ibu guru gunakan supaya di saat ibu guru mengajar itu kalian bisa paham, bisa menerima begitu. Dan itu perlu menyenangkan, bukan hanya sekedar belajar saja kalian di bawah tekanan, tidak dalam hal ini, ya. Bisa dimulai kita? Oke, silakan buka aplikasi itu. Lalu lihat di aplikasi itu, cari yang tentang mau melihat gaya belajar. Ada enggak pilihan itu? Tes gaya belajar. Ya, tes gaya belajar. Klik di situ, sudah. Isi pertanyaan tahap demi tahap. Isi pertanyaan tahap demi tahap. Ya, isi pertanyaan tahap demi tahap. Setiap tahap itu kayaknya ada berapa nomor? 10 kan? Nah, karena ada 3 tahap yang kamu harus jawab. Jawab sesuai dengan kondisi kalian. Jawab sesuai dengan kondisi kalian, ya. Kondisi kalian maksudnya gitu loh, kenyataan. Memang jangan karang-karang karena ini bukan untuk bilang supaya saya sendiri bagus, jadi saya harus jawab yang begini nanti ibu guru tidak. Ini supaya ibu guru bisa mengetahui ibu guru ini menghadapi kalian, mengajar kalian itu apa yang harus ibu guru lakukan di depan, cara-cara apa, trik-trik apa. Maka ibu guru harus tahu kamu punya kebutuhan. Dengan mengetahui kamu punya gaya belajar, ya, kesiapan belajarmu sampai di mana, minatmu ada di mana, profilmu ada di mana, itu ibu guru mau tahu. Tujuan ibu guru mengadakan ini, ya. Ibu guru kasih waktu sekitar 7 menit untuk menjawab itu, step by step, ya. Di dalamnya ada setiap tahap itu. Loh, ibu guru sudah mulai semua. Sudah mulai, langsung jawab. Setelah itu kalian bisa melaporkan kepada ibu guru, saya masuk dalam gaya kinestetik, misalnya Hanifah gaya kinestetik, atau misalnya Brian, bu guru, saya masuk dalam gaya auditori. Oh, ini tahu ya. Brian. Seperti itu ya. Kalau ada yang sudah selesai lapor ibu guru. Fatir. Iya. Ada yang ada masalah bisa tidak ada yang tulis paket Diterima hati. Guru. Aku pintar. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi.
Mungkin. Ini hanya Ibu Guru tebak-tebak saja. Tapi nanti kita lihat. Sebentar. Meredith, sudah? Siapa yang sudah? Supaya langsung kita jadikan sampel satu orang. Paulus? Belum? Ajen ini sudah? Oh, coba. Anugerah mana? Oh, yang ini ya. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Visual. Untuk pada Fatir, gaya belajar yang utama di sini dibaca ya. Gaya belajar kamu cenderung lebih kuat pada gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait visual, warna, gambar, peta, diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Berarti untuk Fatir, gaya belajar yang harus digunakan itu visual, karena dia dengan melihat dia sudah bisa, istilahnya gini loh. Misalnya ada suatu permasalahan ya, dia hanya dengan melihat saja dia sudah bisa bayangkan, oh ternyata dia sudah bisa paparkan, oh masalah ini begini. Seperti itu maksudnya. Ada lagi yang sudah apa? Hanifah apa? Yang paling utama mana yang Guru lihat? Visual, gaya sama ya dengan Fatir, yang lebih kuat gaya belajar visual yang mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, dia sudah melihat ya. Kinestetik juga tapi masih lebih kuat pada visual untuk gaya belajarnya. Oke, Andreani siapa? Coba dibaca dari situ. Yang paling utama, yang paling kuat apa gaya belajarnya? Kinestetik ya. Nah, kinestetik itu berarti dengan bergerak. Dia tidak bisa diam. Jadi dia misalnya contoh, guru ada kasih pekerjaan, dia harus mungkin jalan ke satu meja dulu kan, atau dia harus bergerak. Pokoknya ada aja yang harus dia lakukan, baru dia bisa belajar. Kalau dia tidak bergerak, dia tidak bisa belajar. Itu maksudnya. Betul. Nah itu, dia bilang betul itu, Andriano. Oke anak-anak, masih kalau Nur apa Nur? Visual. Oh, Nur visual ya, berarti sama dengan Fatir, sama dengan Hanifah. Ada yang lain lagi? Mungkin Yapina apa Yapina? Ayo. Ini yang paling utama ya. Nah ini gaya belajar kamu ya Yapina cenderung untuk lebih kuat pada gaya belajar kinestetik yang dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Itu maksudnya tadi guru katakan bergerak. Dia tidak bisa dengan hanya melihat saja, tapi dia harus bergerak dulu baru bisa. Seperti dengan ya lingkungan yang belajar di dia saat ini, misalnya seperti itu ya. Oke. Baik anak-anak, Ibu Guru rasa untuk hal gaya belajar kalian, Ibu rasa sudah. Kalau apa lagi? Arni apa Arni? Visual kinestetik. Nah, visual yang lebih kuat ya Arni. Imelda tadi guru tebakan benar nggak? Masih 1. Oh, belum selesai. Oh, tadi kinestetik. Kinestetik betul kan? Nah, itu. Karena ibu nanti sebagai belajar selama itu, ya nggak bisa diam. Iya, nggak bisa diam. Kalau sudah bisa diam itu berarti dia harus bergerak dulu. Kadang kita guru kan kesal. Sebenarnya ini guru cerita. Karena kita guru ya, kalau sudah masuk kesal, sudah mulai materi dia masih sibuk bergerak. Kita tidak boleh marah sebenarnya. Kenapa? Karena memang itu gaya belajar dia harus bergerak dulu baru satu pelajaran. Dia tidak bisa diam begitu ibu guru dia tidak bisa. Dia harus bergerak-gerak menyesuaikan baru bisa belajar. Dan kita guru tidak boleh marah.
Kenapa? Supaya memenuhi dia punya kebutuhan itu. Kalau dia punya kebutuhan bergerak-bergerak itu tidak terpenuhi, dia tidak bisa belajar. Jadi paksa diam yang ada dia nanti stres. Ya kan tidak? Iya. Kalian setuju dengan kita mengadakan ini tadi? Melihat dia belajar, setuju atau tidak? Setuju. Nah, supaya kalian itu tahu, oh ternyata kalau saya mau belajar gitu, saya harus seperti ini. Geza kenapa harus? Geza punya apa? Oh, visual. Berarti Geza sama dengan Hanifa. Melihat-lihat dulu. Dari tadi itu guru belum temukan yang auditori. Oh, Meredith. Oke. Meredith berarti dengan mendengarkan, dia sudah mampu bisa minimal sudah bisa mendefinisikan minimal ya. Dengan mendengarkan saja sudah gaya belajarnya Meredith sudah bisa seperti itu. Jadi dalam hal ini kalian jangan salah artikan. Bilang, oh dia dengar saja langsung bisa paham ya matematika. Bukan seperti itu maksudnya ya anak-anak. Paham maksudnya ya? Ya. Ya, maksudnya itu gaya belajarnya. Dia benar seperti itu. Kalau ibu guru kemarin guru les, guru punya. Ibu guru boleh, kalau ibu guru bikin les. Ibu guru bersedia. Kan kayak ada guru bersedia. Kalau sesuatu guru bergerak-gerak. Ah, seperti itu. Nggak bisa hanya lihat saja, oh harus bergerak. Gitu ya, jelas? Oke, kita lanjut materi ya. Terima kasih. Ya. Kinestetik visual, kinestetik yang pertama, yang paling kuat kinestetik. Jadi Imelda tidak bisa juga menerima, maksudnya begini loh, dalam belajar Imelda itu nggak bisa tidak hanya dengan melihat saja, tetapi harus bergerak juga. Itu maksudnya, ya, menyentuh, begitu. Pokoknya dalam lingkungan belajar tuh nggak bisa diam juga, intinya itu, ya. Bisa dimengerti? Oke, ya. Oke, anak-anak kita sudah bisa masuk dalam materi. Minnya, min atau rata-rata. Nah, siapa yang bisa? Di sini nilainya masing-masing. Ada berapa orang dulu di sini nilainya? Maksudnya di sini ada 4 orang, ya kan? Nah, lalu masing-masing punya tinggi berbeda-beda, toh? Ya tidak. Lukas 176, Miko 178, Ian 178, dan Chandra 189. Nah, sekarang untuk menentukan min, bagaimana? Berarti caranya kita menjumlahkan tiap-tiap nilai tingginya, toh? Baru kita bagi dengan berapa? Iya, bagi dengan 4. Nah, berarti di sini 176 ditambah 178 berapa orang? 2. Nah, berarti kita bisa dikali 2 saja, bisa juga ditambah. Ditambah aja ya. 8 ditambah dengan 189 dibagi dengan 4. Berapa ini? Berapa? Ini dijumlah dulu semuanya berapa? 700. Salah ya. 31 dibagi dengan 4. Berapa? 180,25. Inilah rata-ratanya atau meannya. Nah, ini biasanya mean itu bisa disimbolkan dengan menggunakan huruf X. Ya, bisa dengan X. Rataan. Ya. Jadi X-nya adalah 180,25. Sampai di sini jelas? Nah, sekarang kita mau menentukan median. Median itu nilai tengah. Median, nilai tengah.
Bapak Ibu terangkan? Silakan ditulis.